Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, berselangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Di Indonesia, ada banyak daerah yang produksi kain tenun dan dibuat dengan skala rumah tangga. Tak terkecuali Desa Troso yang berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kain tenun dari Jepara disebut tenun troso. Penamaan ini didasarkan pada nama desa tempat awal kemunculan tenun di Jepara. Sejak kapan tenun mulai merambah di Desa Troso tidak diketahui dengan pasti. Namun, menurut masyarakat setempat, sejak zaman kolonial masyarakat sudah mengenal tenun. Pada saat itu, masyarakat masih menggunakan teknologi sederhana yang sering disebut dengan tenun gendong. Dalam perkembangannya, tenun gendong atau gedok mengalami perkembangan menuju ke penggunaan alat tenun bukan mesin atau ATBM yang lebih modern daripada gedok. Pada saat ini, ATBM mengalami perkembangan menuju ke arah yang lebih modern, yaitu menggunakan ATBM semi mesin. Sayangnya, tenun troso sering dianggap sebagai plagiat tenun khas daerah lain seperti NTT, Sumatera, dan Sumba. Motif tenun ikat khas Troso sebenarnya adalah tanaman berjumbai seperti motif ukiran khas Jepara. Tetapi, motif ini belum dipatenkan secara resmi. Hingga akhirnya semakin berkembangnya waktu, motif tenun ikat Troso selalu mengalami perubahan. Hal ini disebabkan para pengrajin membuat motif sesuai permintaan pasar dan ada kalanya pesanan itu bermotif ragam hias daerah lain. Terutama setelah memasuki abad ke-20 sampai sekarang, sebagian besar sentra tenun di Troso menggunakan sistem jual beli made by order dan membuat motif tenun sesuai permintaan pesanan. Para pemesan tenun Troso ini kadang-kadang meminta gabungan dari beberapa hasil motif kain lainnya. Hal ini juga dilakukan agar pengrajin Troso dapat bersaing secara sehat dengan pengrajin-pengrajin lainnya. Perpaduan beberapa motif dari daerah lain tersebut membuat motif tenun Troso dapat mengikuti perkembangan zaman serta dapat menambah kekayaan motif tenun Troso yang telah ada. Meskipun pembuatan tenun Troso berdasarkan pemesanan, tetapi tidak pernah sepi pembeli. Bahkan ada rumah produksi yang menjadi langganan pembeli dari mancanegara. Tentu saja, ini tidak terjadi bukan tanpa alasan, karena ukiran Jepara yang mendunia, maka bukan hal yang mustahil jika tenun troso dikenal oleh berbagai kalangan. Tenun troso merupakan jenis tenun ikat yang mempunyai motif hias yang disusun dengan cara mengikat dan mewarnai benang-benang bahan tenunan. Berbicara mengenai motif, Omah Petruk merupakan satu-satunya tempat produksi tenun troso yang memakai pewarna alami dalam pewarnaan benangnya. Menjadi pembeda di antara rumah produksi lainnya, tidak mengurangi eksistensi dari tenun troso milik Omah Petruk. Menurut Romi, sang pemilik sentra tenun Omah Petruk, dia memiliki pasar yang berbeda dengan penenun lainnya. Dikarenakan proses yang relatif lebih lama dan rumit, kain tenun milik Omah Petruk dapat mencapai harga hingga jutaan rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan tenun troso lainnya yang menggunakan pewarna sintetis. Meski membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga, tetapi Omah Petruk termotivasi untuk kembali ke alam dengan memanfaatkan apa yang ada. Warna alami yang digunakan Omah Petruk berasal dari daun mangga dan kunyit untuk warna kuning, kulit pohon mahoni untuk warna merah, dan sebagainya. Memang jika dibandingkan dengan pewarna sintetis, penggunaan pewarna alami menghasilkan warna yang lebih lemah atau kalem. Begitu juga dengan ketahanannya yang lebih lemah. Tetapi untuk proses pratenun kurang lebih sama saja. Yang berbeda hanya penggunaan pewarna alami harus diulang beberapa kali agar warna melekat dengan baik. Awal pembuatan tenun dimulai dari benang. Untuk tenun troso sendiri, benang yang digunakan adalah benang katun. Benang-benang tersebut diikat 10-10 atau tergantung dari berapa potong kain tenun yang akan dibuat. Jika sudah rapi, benang tersebut ditata sedemikian rupa dan dipasang mal untuk menggambar motif. Kemudian, motif digambar mengikuti cetakan mal. Untuk membuat mal dibutuhkan keahlian tersendiri.
Mal atau cetakan itulah yang membuat pola-pola berbeda di setiap kain tenun. Proses selanjutnya adalah mengikat satu persatu pada bagian-bagian benang yang umumnya menggunakan tali rafia. Ikatan harus kencang supaya warnanya tidak masuk ke dalam ikatan. Salah sedikit saja dalam mengikat, maka motif yang diinginkan jelas tidak akan jadi. Setelah diikat sesuai motif, tahap selanjutnya adalah mewarnai. Proses mewarnai ini hampir mirip dengan proses pembuatan batik. Benang-benang yang sudah diikat dicelupkan ke dalam pewarna. Tidak hanya sekali celup, tetapi berkali-kali, apalagi jika menginginkan warna yang lebih terang atau tidak biasa. Untuk warna dasar tenun troso adalah warna biru dan merah. Itulah sebabnya mengapa warna tenun troso biasanya berkisar di antara warna-warna tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan akan ditemukan warna-warna lain yang menarik seperti warna kuning, pink, dan biru yang cerah. Untuk tenun troso milik Omah Petruk lebih dominan ke warna yang lebih soft seperti coklat, merah padam, kuning kunyit, dan biru pudar. Berbeda dengan proses pembuatan batik, proses pembuatan tenun troso hanya membutuhkan air dingin saja. Setelah dicelup ke pewarna, proses selanjutnya adalah mengeringkan. Untuk proses pencelupan ini dibutuhkan tenaga yang lumayan besar karena dalam satu rangkaian ikatan kain nantinya akan membentuk sekitar 10 lembar kain dengan ukuran 2 meter x 1 meter. Jadi secara tidak langsung, orang yang melakukan proses pewarnaan harus mengangkat dan memeras sekitar 10 lembar kain secara bersamaan. Apabila sudah kering dan warna yang diinginkan sudah menempel sempurna pada benang, barulah dilakukan proses tenun. Untuk kain polos dengan satu warna, proses tenun bisa dilakukan oleh mesin. Namun untuk proses tenun dengan motif-motif cantik, harus ada sentuhan tangan manusia untuk membentuk motifnya. Dibutuhkan keahlian dan sense of art untuk membuat kain tenun. Sendiri Omah Petruk merasa resah dengan motif khas tenun troso yang kian menghilang dari pasaran. Karenanya, Romi dan kawan-kawan mencoba membuat ragam hias khasnya sendiri. Yang sedang diusahakan oleh Omah Petruk diberi nama Cakra Mandilingan yang terinspirasi pada tembang Macapat yang merefleksikan alur hidup manusia dari dalam kandungan hingga lepas kematian. Sejauh ini, Omah Petruk telah membuat 6 seri dari target 11 motif dengan harapan dapat mengembangkan motif khas tenun troso agar bisa digunakan saat acara-acara tertentu seperti sedekah desa ataupun perkawinan. Contohnya, Omah Petruk membuat seri tembang Asmorodono yang dinamai Sekar Kinasih. Sekar Kinasih digunakan saat pertunangan. Tenun ikat troso tidak hanya berkutik dengan sarung, kain biasa, ataupun ikat kepala, tetapi seiring berjalannya waktu, tenun troso diaplikasikan dalam berbagai bentuk barang, seperti tas lempang, dompet, tempat tisu, bantal, selendang, dan banyak lainnya. Sungguh elok apabila ragam hias asli Jepara dapat dipasarkan lebih dan kemunculan motif khas tenun ikat troso segera dapat dipatenkan dan dikenal lebih luas sehingga tidak menjadi kesalahpahaman dari daerah lain dan tidak disebut sebagai plagiat. Mari kita kawal perkembangan tenun ikat troso dan mari kita semakin mencintai produk dalam negeri. Terima kasih.